Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di YouTube Budaya Online. Kali ini kakak Erna akan menemani kalian untuk belajar biologi nih, untuk mempersiapkan kalian dalam menghadapi penilaian akhir semester 1. Gimana nih, udah pada siap? Oke, kalau sudah pada siap, kita coba cek dulu cek nih ya materi apa aja yang hari ini akan kita review. Oke, nah ini nih materinya adalah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di sini kalian bisa lihat ada gambar tumbuhannya yang ukurannya sangat kecil dan makin besar. Nah di sini sebelum kita bahas tentang pertumbuhan perkembangan tumbuhan sendiri, kita coba bedakan yuk, coba diingat-ingat lagi bedanya pertumbuhan sama perkembangan itu apa aja. Hai, yang pertama untuk pertumbuhan itu merupakan proses pertambahan jumlah dan ukuran sel. Kemudian, kalau terjadi proses perubahan atau pertambahan jumlah dan ukuran sel, artinya si tumbuhan tersebut akan terlihat berubah secara fisik. Gitu. Kemudian, yang kedua, dia bersifat kuantitatif, artinya dia bisa diukur dan diimpakkan dengan akal. Kemudian, yang ketiga, nah, dia sifatnya irreversible ya, atau nggak bisa balik lagi. Jadi kalau sudah terjadi perubahan ukuran yang besar, dia nggak bisa lagi bisa jadi ke keadaan awal lagi. Kemudian kalau untuk perkembangan nih, jika dibandingkan dengan pertumbuhan, tadi kalau kita ngomongin perubahan ukuran sel dan jumlah sel pertumbuhan, kalau di perkembangan itu merupakan proses menuju kedewasaan atau bisa kita bilang di sini kalau di proses perkembangan itu terjadi diferensiasi sel. Nah, diferensiasi artinya jadi perubahan struktur dan juga perubahan fungsi selnya. Kemudian yang berikutnya dia bersifat kualitatif, dia tidak dapat diukur dan dinyatakan dengan angka karena ini merupakan perubahan fungsi ya. Kemudian yang berikutnya dia bersifat reversible atau dapat balik. Contohnya gini, ketika tumbuhan itu mengalami pembentukan bunga, nanti kan ada fase bunga, kemudian berbuah, terus nggak ada bunganya, berbunga, berbuah lagi. Nah, itu berkaitan dengan proses perkembangan kalau di tumbuhan. Nah, untuk proses pertumbuhan sama perkembangan di tumbuhan itu tidak lepas dari fungsi dari jaringan meristem. Nah, kalau kalian ingat nih, jaringan meristem itu adalah jaringan yang sifatnya yaitu aktif membelah ya guys. Kemudian kalau dilihat dari fungsinya, meristem itu ada dua jenis kan ya, ada meristem primer sama meristem sekunder. Nah, ini ada kaitannya dengan proses pertumbuhannya. Kalau di tumbuhan ada pertumbuhan yang utama atau kita sebut juga dengan pertumbuhan primer, cirinya tumbuhannya jadi makin tinggi. Kemudian kalau pertumbuhan sekunder, karena aktivitas meristem sekunder, sehingga salah satu contohnya batang tumbuhan tertentu, contohnya dikotil dia terlihat melebar. Itu karena adanya kambium. Ini meristem sekunder itu sebenarnya kalian kenal juga dengan kambium ya. Nah, ini masih prologi ya untuk jenis pertumbuhan perkembangan. Perbedaan pertumbuhan sama perkembangan. Oke, berikutnya, kalau untuk fase pertumbuhan itu pasti diawali dengan tahapan awal yang kita sebut dengan berkecambah atau perkecambahan atau nama lainnya germinasi. Nah, kalau kita lihat nih ya, jenis perkecambahan itu ada dua. Ini mungkin kalian pernah praktikumkan juga ya di rumah meskipun belajarnya dari. Biasanya guru sekolahnya meminta kalian untuk menanam biji-bijian, misalnya biji kacang hijau atau biji jagung, kemudian dilihat perkecambahannya seperti apa. Nah, kalau kalian ingat, tipe perkecambahan itu kan ada dua ya, ada perkecambahan epigel sama satu lagi perkecambahan hipogel. Nah, kalau perkecambahan epigel bisa kalian lihat di sini kopioledonya terangkat ke atas ke permukaan tanah. Sedangkan kalau perkecambahan hipogel, kopioledonya itu tetap tinggal di dalam tanah aja. Nah, untuk yang perkecambahan epigel ini bisa kalian lihat ya, di sini letak bijinya asalnya di bawah, tapi setelah dia mulai berkecambah, bijinya jadi naik ke atas. Nah, biji ini yang kita kenal juga dengan kotyledon atau suka disebut juga dengan daun pertama tumbuhan.
Kemudian kalau di perkecambahan hipogeal saat kita menanam biji nih, contohnya kalau di gambar ini dari awal sampai akhir bijinya tetap tanam di bawah, nggak akan naik ke atas. Terus kalau tipe perkecambahan epigeal biasanya itu terjadinya pada kelompok tumbuhan dikotilet atau kelompok tumbuhan yang berkeping biji buah. Terus kalau tipe perkecambahan hipogeal ini pun biasanya terjadi pada kelompok tumbuhan selain dikotil. Yes, tumbuhan monokotil. Nah, perbedaan tumbuhan dikotil sama monokotil sudah kalian pelajari di kelas 10 ya, kalau belajar tentang jenis pakai. Oh iya, tadi kakak lupa belum bahas. Kalau kita melihat seonggok biji aja nih ya, belum ada apa-apanya, berarti biji ini dia sedang mengalami masa istirahat ya, atau disebut juga dengan masa dormansi. Tapi ketika sekitar bijinya itu ada airnya masuk ke dalam biji, barulah itu siap deh buat berkecambah. Atau tadi yang disebut dengan germinasi. Jadi bisa juga kita lihat bahwa saat biji itu berkecambah, yang dibutuhkan awal banget oleh dia adalah air. Dan proses masuknya air ke dalam biji untuk dia berkecambah itu disebut dengan proses inbreeding. Nah, ini untuk tipe perkecambahan. Berikutnya kita akan ulas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Nah, ada dua nih ya, ada faktor internal atau faktor dari dalam, sama ada faktor eksternal atau faktor yang dari luar. Nah, kalau untuk faktor internalnya sebenarnya sama seperti kita sih ya, jadi dipengaruhi oleh dua hal, ada genetis, gen, sama satu lagi fisiologis atau berkaitan dengan fisik. Sedangkan kalau faktor eksternalnya ini adalah untuk tumbuhan ya guys, ada nutrisi, cahaya, suhu, oksigen, kelembaban, dan pH. Oh iya, ada kunci 3D-nya nih untuk faktor eksternal yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kunci 3D-nya adalah Nura cantik, suaranya oke parah. Nya berarti untuk nutrisi. A-nya, oh iya terlewat di sini ya. A-nya itu untuk air, boleh ditambahkan di sini. Kemudian C-nya cahaya, C-nya suhu, kemudian O-nya oksigen, K kelembaban atau kadar air, lalu parahnya buat pH atau derajat gas. Nah, itu untuk faktor eksternal. Nah, sekarang untuk yang internalnya kita coba bahas lagi nih. Nah, faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan makhluk hidup atau tumbuhan, di sini ada dua ya, ada faktor genetis sama faktor fisiologis. Nah, untuk faktor genetisnya itu berarti berasal dari pewarisan sifat dari kedua induknya. Itu sih memang udah nggak bisa diapa-apain aja lah ya kalau genetis. Terus, kalau faktor fisiologis, ini contohnya adalah hormonnya. Ada beberapa hormon tumbuhan ya, atau kalau di soal UTBK biasanya hormon tumbuhan itu suka disebut dengan kelompok fitohormon. Nah, fitohormonnya ada apa aja? Kalau yang kalian ingat ada 7 nih, ada kunci 3D-nya. Kunci 3D-nya adalah alkalin gebis, trauma abis. Kalau buat orang sudah mungkin ngerti ya. Nah, hormon-hormonnya apa aja? Kita coba lihat di slide berikutnya yuk. Nah, yang pertama itu adalah untuk hormon auksin. Nah, hormon auksin ini adalah hormon yang kakak sebutkan pertama ya, karena memang hormon auksin secara umum adalah yang berperan untuk memacu pertumbuhan tumbuhan atau bikin tumbuhannya jadi makin tinggi. Kemudian auksin ini salah satu perannya terlihat pada pertumbuhan kecambah nih. Kalau di tempat terang sama di tempat gelap, lebih cepat pertumbuhannya di tempat gelap. Iya, karena itu adalah salah satu peranan dari auksin, di mana sifat auksin kalau dia terkena cahaya dia akan terhambat gitu biarnya atau terurai. Tapi kalau nggak ada cahaya dia bakalan kalau tapi bukan berarti tumbuhan itu ya udah deh kita taruh di tempat gelap aja supaya lebih cepat pertumbuhannya, enggak juga ya, karena kalau di tempat gelap nanti kalau misalnya kalian lihat kecambahnya biasanya datangnya sih tumbuhnya lebih cepat, lebih tinggi, tapi datangnya biasanya lebih kecil, lebih ringkih, dan juga warna daunnya lebih pucat karena mau nggak mau cahaya itu tetap dibutuhkan ya untuk tumbuhan itu. Berikutnya ada hormon kalin. Nah, kalau hormon kalin ini dia peranannya adalah untuk membentuk organ-organ tumbuhan. Nah, organ-organ tumbuhan kan banyak ya, ada akar, batang, daun, kemudian bunga. Dan hormon kalinnya juga
Kemudian yang ketiga ada hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini salah satu peranannya adalah untuk memacu terjadinya perkecambahan atau germinasi tadi. Jadi ketika tumbuhan itu mulai berkecambah dan dirangsang sama hormon giberelin. Kemudian yang berikutnya ada sitokinin. Kalau kalian lihat dari namanya, sito itu artinya sel, kinin itu artinya membagi atau membelah lah ya. Jadi sitokinin ini adalah hormon yang berperan untuk memacu pembelahan sel. Lalu yang berikutnya ada gas etilen. Nah, kalau gas etilen ini adalah satu-satunya hormon tumbuhan yang wujudnya berupa gas dan dia itu peranannya adalah untuk memacu pematangan buah. Nah, kalau misalnya kalian punya buah nih yang masih mengkal biasanya, nah buahnya itu kalau disimpan atau dieram, nanti akan memacu gas etilennya untuk keluar sehingga bikin buahnya jadi. Kemudian, ya, harus dulu yang gas etilen tadi buat pematangan. Oke. Kemudian ada asam traumalin. Nah, kalau asam traumalin boleh kalian lihat dari namanya nih buat ingat-ingat. Biasanya kan kalau dengar kata kalau kita dengar kata trauma itu biasanya ingatkan ke sama luka-luka masa lalu gitu ya. Ingatnya luka. Jadi asam traumalin itu adalah untuk bukan memacu, perbaikan sel-sel yang rusak atau yang luka. Jadi boleh kita bilang asam traumalin itu untuk menyembuhkan luka tumbuhan. Atau nama lainnya asam traumalin itu berperan untuk penggantian sel yang rusak atau dengan regenerasi sel. Ingat trauma, ingatnya luka. Terus asam absisat ini. Nah, kalau lihat dari namanya, kunci tertingginya asam absisat itu adalah hormon yang sesat dalam tanda kutip. Nah, kenapa kakak tulis sesat nih? Karena kalau secara umum hormon itu kan berperan untuk memacu pertumbuhan tuh. Tapi asam absisat justru kebalikannya. Dia berperan untuk menghambat pertumbuhan-tumbuhan. Nah, kenapa dia menghambat pertumbuhan-tumbuhan nih? Tapi sebenarnya tujuannya mulia. Jadi ketika dia melihat tumbuhan itu ada di lingkungan yang tidak kondusif buat tumbuhan itu tumbuh, maka dihambat atau ditahan dulu pertumbuhannya. Misalnya kalau lingkungan kering, atau misalnya kadar airnya juga sangat rendah. Terus asam absisat juga berperan untuk mengurangi penguapan pada tumbuhan. Nah, kalau kalian ingat ya, bagian tumbuhan yang berperan untuk transpirasi atau penguapan adalah bagian daun. Karena di situ kan ada celah-celahnya yang kita kenal juga dengan stomata. Nah, kalau kondisi lingkungan yang sangat kering, maka nanti itu akan menggugurkan daunnya atau proses pengguguran daun itu disebut dengan abscis. Dan ini dirangsangkan hormon abscisat. Jadi boleh maka tambahkan di sini ya, asam abscisat ini berperan juga untuk proses abscisi atau abscis itu artinya proses pengguguran daun. Gitu. Nah, ini ada gambar salah satu peranan dari auxin, yaitu perangsang pertumbuhan yang cepat tapi di tempat yang gelap, atau istilah lainnya disebut juga dengan etiolasi. Nah, yang sebelah kanan ini pertumbuhannya cepat ya karena di tempat gelap tapi terlihat nih. Apa namanya itu daunnya itu lebih besar. Terus yang sebelah kiri di tempat terang. Oke, nah untuk materi perkembangannya sudah segitu. Sekarang kita coba bahas dari beberapa contoh soalnya yuk. Baik, untuk soal yang pertama, silakan kalian perhatikan gambarnya. Kemudian percobaan seperti yang ditunjukkan gambar merupakan percobaan tipe apa? Dan bisa kalian lihat di sini ya, biji atau kotyledonnya yang asalnya tetap di bawah, kemudian dia terangkat ke atas. Berarti kalau perkecambahannya mengakibatkan kotyledonnya terangkat, tadi apa namanya? Yes, depannya epi, betul. Tapi yang akhirannya yang gel atau yang kotil nih? Iya, yang epigel. Jadi kalau ngomongin tipe perkecambahan, gel ada epigel sama hipogel. Tapi kalau membicarakan tentang bagian batangnya, itu ada epikotil sama hipokotil. Nanti bisa kalian baca lagi ya. Soal berikutnya, nah ini tentang peranan hormon ya. Kalau penghematan penggunaan air pada tumbuhan ketika berada pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan seperti kekeringan, itu dapat terjadi melalui mekanisme penurunan laju transpirasi.
Hormon yang berperan sebagai antitransferan pada kondisi tersebut adalah, boleh di sini kita tambahi yang vitaminnya adalah hormon yang berperan untuk antitransferan atau mencegah penguapan. Nah, kalau proses penguapan atau transpirasi ini dilakukannya sama daun ya, karena ada celah stomatanya. Nah, tadi tuh hormon yang berperan untuk menggugurkan daun apa, guys? Asam absinat betul, atau kalau di sini pakai bahasa Inggris abscisic acid. Dan yang betul. Oke deh, untuk yang perkembangan sudah sampai di sini reviewnya. Sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu metabolisme.